ini bekerjasama dengan Cinta Quran Foundation yang akan memberikan kesempatan kepada sister kelas semua, yaitu undian umroh gratis. Dan ada door prize juga dari Rumah Syariah Institute yang insya Allah akan diundi pada akhir tahun nanti. Nah, berhubung waktunya sudah berlebih ya, jadi kita langsung saja untuk menyimak materi dari Ustazah Ummu Salamah. Kepada Ustazah Ummu Salamah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sister Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada majelis bahasan tafsir Al-Qur'an ya. Kita akan melihat dari tafsir yang paling mudah ya, yaitu tafsir Al-Muyassar. Namun kita akan lengkapi tafsir ini dari tafsir yang lain ya. Baiklah, akhwatillah yang dirahmati Allah, kita masih dalam Al-Qur'an surat An-Nur. Ya, setelah kita membahas tentang bagaimana Islam mengatur tentang masalah pergaulan, ya mulai dari sisi memandang, ya bagaimana cara memandang laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki, ya mudah-mudahan dari pertemuan pertama tentang surat An-Nur kemarin bisa menggambarkan kepada kita bahwasanya Islam itu menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu senantiasa pergaulan yang insaniyah, senantiasa pergaulan antar manusia yang bisa terjaga dari unsur-unsur seksis, ya, dari unsur-unsur yang memalingkan pandangan laki-laki dan wanita yang bekerja sama itu menjadi pergaulan atau pandangan yang melihat kepada kelaki-lakiannya, atau yang laki-laki melihat kepada wanita itu dengan pandangan dia wanita yang cantik dan sebagainya, begitu ya. Namun ketika pandangan itu memang sudah tidak bisa dicegah, artinya memang dia sudah naksir berat dengan orang itu, maka Islam memiliki cara yang lain, ya. Mulai dari meneliti orang tersebut, kalau laki-laki meneliti perempuan itu siapa, sampai akhirnya dia datang kepada orang tuanya untuk melakukan proses pengkhidbahan dan seterusnya hingga ke pernikahan. Namun kalau dia misalnya terpalingkan secara tiba-tiba, lantas karena bisa jadi godaan setan misalnya, atau karena dia tidak bisa menjaga pandangannya karena saking cantiknya perempuan itu, atau sebaliknya, ya, maka dia harus mengalihkan dan berupaya untuk meluruskan kembali pandangannya itu kepada pandangan yang insaniyah atau pandangan yang manusiawi, ya. Disinilah kita sangat merasakan sangat berbeda tata pergaulan Barat, ya, yang memang tidak mengenal konsep bagaimana dari Sang Maha Pencipta itu mengatur pergaulan, karena mereka memisahkan agama dari permasalahan-permasalahan seperti itu, begitu ya. Namun Islam itu tidak demikian, ya. Islam itu mengatur dengan rinci untuk setiap permasalahan manusia. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang ayat 1 dan ayat 2-nya, ya. Saya refresh juga sedikit bagaimana kalau pernyataannya, ya. Bagaimana pernyataannya Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada amilnya yang dia utus, ajarilah nisa akum, ya, perempuan-perempuan kalian itu dengan surat An-Nur. Ya, memang surat ini bukan berarti khusus kepada perempuan saja, namun untuk perempuan, ya, memang ayat ini akan menunjukkan suatu cara pandang yang berbeda dalam menyikapi perempuan itu seperti apa sebetulnya dalam pandangan Islam. Dia harus bergaul seperti apa, dia harus meletakkan posisinya dalam masyarakat itu seperti apa, begitu ya. Nah, baik. Sekarang ini kita akan masuk ayat 1 dan 2 yang memang mungkin ini bahasanya langsung mengenai zina, ya. Nah, apa yang terkandung di dalamnya? Silakan dilanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatil la'allakum tadhakkarun. Itu ayat pertama. Yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya adalah, silakan dilanjutkan. Surat ini adalah surat yang kami turunkan. Anzalnaha, kami menurunkannya, yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Wa faradnaha, ya, dan kemudian kami fardukan. Nah, begitu, diwajibkan. Untuk apa? Di sini dalam terjemah itu sudah dimasukkan, maksudnya adalah menjalankan hukum-hukumnya. Ya, dan kami anzalna fiha, kami menurunkan di dalam surat itu ayatin bayyinatin, ayat-ayat yang jelas, ya, agar kamu la'allakum tadhakkarun, agar kamu ingat. Yang kedua, az-zaniyatu, ya, di sini sebut dulu perempuan yang berzina, wazani, dan laki-laki yang berzina, ya, fajlidu, maka jilidlah, ya, derak, jilid, cambuk, nah itu sama, masing-masing, ya, dari keduanya, wahidin minhuma mi'ata, 100 jaldatin, 100 kali jilid. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun, jangan kamu merasa kasihan terhadap keduanya, pelaku itu. Ya. Fi dinillah, ya, ini adalah agama Allah. Maksudnya apa? Rasa kasihan kamu bisa mencegah kamu dari pelaksanaan agama Allah yang sudah Allah tetapkan hukumnya bagi pezina. Begitu. Mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Ya. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal yashhad, dan hendaklah lamnya itu, ya, disaksikan adab bagi keduanya, siksaan, deraan bagi pelaksanaan hukuman bagi keduanya itu disaksikan oleh ta'ifatun, ya, sekelompok, ya, minal mu'minin, dari orang beriman. Nah, inilah dari sisi arti. Bagaimanakah dari sisi tafsirnya? Mari kita lihat tafsir Al-Muyassar. Hadhihi, ya, suratun azimatun minal Qur'ani anzalnaha. Surat ini adalah surat yang agung, yang mulia, yaitu dia termasuk, ya, di dalam Al-Qur'an yang kamilah yang telah menurunkannya. Jadi ini adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aujabna alla amala bi ahkamiha. Kami, kata Allah, telah mewajibkan, maksudnya begitu, untuk beramal dengan hukum-hukum yang ada dalam surat ini. Jadi tidak ada kemudian maksudnya itu kalau hukumannya A, maka ini nggak cocok lagi nih untuk masa sekarang. Tidak ada, karena Allah sudah jelaskan wa aujabna wa faradna. Ya, kami telah mewajibkan. Wa anzalna fiha dalalatun wadihatun. Kami telah menurunkan di dalamnya, dalalat itu bisa kita artikan makna-makna yang wadih. Kamu itu sudah langsung bisa mendapatkan apa maksudnya secara jelas, wadihat, ya, petunjuk-petunjuk boleh, dalalah atau makna-makna yang jelas yang ada dalam surat ini. Litatadzakkaru ayyuhal mu'minun, agar kamu itu memberikan peringatan, agar kamu ingat bihadhil ayati, terhadap ayat-ayat al-bayyinati yang sudah jelas ini, ya. Kemudian ta'malu biha, kamu ta'malu, laksanakanlah dengan ayat ini. Jadi ini maksudnya ayat pertama. Kita tambah dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Lanjutkan, karena ya, lanjutkan lagi. Ini adalah artinya. Nah, azaniyatu wazani alladzani lam yasbiq lahuma az-zawaj. Jadi sebetulnya banyak kajian hukumnya yang masih didukung, ya, oleh hadis-hadis yang lain, ya, nanti akan ada di dalam penjelasannya itu.
pezina perempuan, pezina laki-laki, alladzani yang keduanya itu belum pernah azzawaj menikah. Ya, dalam ayat ini maksudnya adalah manakala pezina, orang yang melakukan zina laki-laki dan perempuan itu belum menikah. Uqubatu ya kulli minhuma mi'atu jaldatin. Uqubat sanksi bagi keduanya adalah 100 jilid bisaut dengan cambuk. Ya, wa tsubita fi sunnati ma'a hadzal jaldi at-taghribu limuddati amin. Ya. Dan ditetapkan dalam as-sunnah. Nah, ini apa yang Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis. Setelah dijilid 100 kali ini, maka ada taghrib atau pengasingan, diasingkan untuk waktu 1 tahun. Limuddati amin. Wala tahmilukum ra'fata. Jangan kalian itu merasa kasihan bihima terhadap kedua az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki itu. Ala tarkil uqubati au takhfifihima. Ya, untuk kamu melaksanakan ukubat atau kamu jadinya memperingannya, jangan. In kuntum musaddiqina billah, kalau kamu orang yang membenarkan Allah wal yaumil akhir dan membenarkan yaumil akhir. Dan kalau kamu amili nabi ahkamil Islam, kamu itu orang yang melaksanakan hukum-hukum Islam. Wal yahduril uqubata adadun minal mu'minin. Hendaknya adadun minal mu'minin, sekelompok, sejumlah orang beriman menyaksikan ukubat keduanya. Tashni'an, ya sebagai menunjukkan ini merupakan tashni'. Ini nih perilaku buruk mereka. Wazajron, ini nih sanksi bagi mereka. Wa izzatan, nasihat untuk yang lain. Wa kibaron, dan ini merupakan pelajaran. Begitu. Lanjutkan. Lanjutkan lagi. Nah, inilah yang akan juga kita tambahkan, ya, akhwat fillah yang dirahmati Allah, bagaimana pezina yang belum pernah menikah, ya, kemudian melakukan perzinaan. Yuk kita lihat di sini. Tsumma qala ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hadhil ayatul karimatu fiha hukmun, ya, fiha hukmuz zani fil haddi. Jadi dalam ayat ini untuk pezina perempuan dan pezina laki-laki dijilid 100 kali itu, maksudnya ayat yang mulia ini mengandung hukum bagi ketetapan pezina, itu namanya had. Jadi had atau jamaknya hudud. Hudud itu adalah sebuah perbuatan kriminal, ya, pelanggaran terhadap hukum syara, namun hukumannya disebutkan di Al-Qur'an, itu namanya had. Had untuk satu. Kalau banyak hudud. Itu jenis sanksi dalam Islam. Walil ulama'i, dan bagi para ulama, fihi tafsilun wa niza'un. Itu dalam pembahasan para ulama ada perincian-perincian dan ada sedikitnya niza', perbedaan di situ. Fa inna zaniya la yakhlu imma an yakuna bikron, ya. Jadi kalau sesungguhnya pezina itu, ya, dia itu belum dia tidak kosong dari, atau maksudnya begini, tidak kosong dari itu. Dijelaskan dia itu masih bikron, masih perawan, belum pernah melakukan atau belum pernah menikah, ya, belum pernah menikah sebelumnya. Wa huwa alladzi lam yatazawwaj, ini dijelaskan kembali yang dia itu belum pernah melakukan pernikahan. Au muhsanan, nah jadi la yakhlu ini maksudnya pilihan-pilihan pezina tuh ada, satu dia bikron, kedua dia udah pernah menikah. Udah pernah menikah itu namanya muhsanan. Itu. Jadi pilihannya begitu kan kalau kita hadapi ada kasus perzinaan itu. Apakah pelakunya itu sudah pernah menikah atau belum? Kalau belum perawan, ya. Atau dia muhsanan. Nah, muhsanan ini adalah wa huwal ladzi qad wati'a fi nikahin sahihin. Dia itu sudah pernah melakukan jima atau hubungan suami istri dalam pernikahan yang sahih. Ya, wa huwa hurrun balighun aqilun, dan dia itu bukan budak statusnya. Dia adalah orang yang bebas dan dia balik dan dia aqil. Ya, jadi untuk memastikan bahwasannya dia itu memang orang yang layak terkena sanksi. Ya. Dia harus hurrun balighun wa aqilun, ya. Berikutnya. Fa'ama idza kana bikron. Belum, maaf. Nah,
Adapun ya ketika dia itu masih perawan, lam yatazawwaj atau dia masih perjaka, dia belum pernah menikah. Nah, disinilah ayat ini konteksnya. Maka hadnya itu, sanksinya itu adalah mi'atu jaldatin 100 kali jilid. Kama fil ayati ya, wa yuzadu ala dalika. Itu sebagaimana yang ada di ayat dan kemudian ditambah selain daripada 100 kali jilid itu bagi yang masih belum pernah mengalami pernikahan yang sahih ya, maka diadakanlah di situ ala dalika an yughraba aman, dia itu diasingkan selama 1 tahun, an baladihi, dari negerinya. Jadi diasingkan sebagai bentuk hukuman setelah dicambuk 100 kali. Ya, inda jumhuril ulama ya, di sisi para ulama secara jumhur menyepakatinya. Ya, nah ada perbedaan. Khilafan li Abi Hanifah ya. Itu terjadi pada Imam Abu Hanifah. Fa inna indahu ya, maka di sisinya bagaimanakah pendapat Imam Abu Hanifah? Anna taghriba ila ra'yil imam. Mau diasingkan atau tidak itu terserah pendapat al imam. Imam itu khalifahnya. Insya'a gharaba wa insya'a lam yaghrib. Yaghrib. Kalau khalifahnya menghendaki maka boleh diasingkan. Tapi kalau khalifahnya tidak menghendaki, maka tidaklah diasingkan. Nah, jadi makna imam ini adalah makna pemimpin negara yang bisa diwakili oleh qadhi nanti. Nah, jadi ini hukum yang ada di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 1 dan An-Nur ayat 2. Berikutnya. Nah, Wafihada ya, di dalam ini ada dalalatun ala taghribiz zani ma'a jildi mi'atin. Nah, jadi di sini dijelaskan memang dalam sebuah dalil ya ada yang yang mengatakan memang harus setelah mi'ata jalba dengan pengasingan. Idza kana bikron lam yatazawwaj. Kalau dia itu adalah belum pernah menikah. Fa amma in kana muhsanan, kalau dia sudah pernah menikah namanya muhsanan. Jadi orang yang sudah menikah itu dalam syariah itu dikatakan muhsan. Kalau perempuannya muhsanat. Muhsanatun itu perempuannya. Muhsanun itu adalah laki-lakinya. Jadi orang yang sudah menikah itu justru digelari orang yang terjaga ya. Nah, fa innahu yurjamu, maka kalau yang sudah menikah dirajam. Saya tambahkan sampai mati dirajam itu. Dilempar dengan batu, ditanam badannya, dilempar dengan batu kepalanya hingga dia mati. Nah, mari kita lihat hadisnya. Sungguh ya, wa qad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajmi hadhil mar'ah. Maka sungguh Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk merajam seorang wanita. Wahia zaujatur rajuli, dia adalah seorang istri dari seorang lelaki, alladzi istajarul ajiro, di mana seorang pengusaha ya, yang bos sebuah perusahaan namanya ajir, itu menjadikan seorang laki-laki misalnya ya menjadi pegawainya. Kemudian lamma zanat ma'al ajiri, ternyata istrinya itu ya berzina dengan bos suaminya, ya pegawai suaminya. Itu yang terjadi. Warajaman nabiyyu ma'izan wal ghamidiyata, ya. Maka dengan bukti-bukti yang sudah terkumpul, bahkan al-ghamidiyah itu dengan pengakuan, ya. Di situ nanti dalam hadis yang panjang kita tahu ghamidiyah itu ketika sedang hamil, ya Rasulullah, aku sudah melakukan zina, rajamlah aku. Lahirkan dulu anakmu. Setelah lahir anaknya, bawa lagi anaknya. Dengan anaknya, ya Rasul, aku sudah melahirkan, rajamlah aku. Susui dulu anakmu. Setelah disusui selama 2 tahun, kemudian barulah dia dirajam sampai mati. Nah, begitu ya. Kalau Ma'iz itu langsung dirajam. Ya, kullu haula'i. Ya, setiap dari mereka ini lam yunqal an Rasulillah SAW annahu ya jaladahum, tidak dinukilkan, tidak teriwayatkan bahwa Rasulullah itu menjilid dulu qabla rajmi, sebelum merajam keduanya. Nah, ini dalam pembahasan hukumnya seperti itu.
Wa innama waradatil ahaditsu as-sihahu al-muta'addidatu turuqi wal alfazi. Namun di situ justru banyak terdapat hadis-hadis yang sahih, semuanya sahih dan jumlahnya banyak ya dari berbagai jalan dan berbagai lafaz. Bil iktisari ala rajmihim, bahwasanya Rasulullah itu membatasi untuk pelaku yang muhson itu hanya merajam. Jadi tidak dijilid 100 kali dulu kemudian dirajam. Tidak. Walaisa fiha zikrul jaldi. Di dalam ayat-ayat hadis-hadis yang ada yang dikumpulkan mengenai topik itu bahwa pezina yang muhson ini itu tidak dijilid dulu 100 kali cambukan. Namun dia mendapatkan hukuman rajam, ya. Oh, kalau begitu memang ada ulama yang mengatakan harus jilid dulu baru setelah itu rajam. Nanti akan ada landasannya. Ya, perbedaannya itu akan ada landasannya. Walihada karena hada madhabu jumhuril ulama. Nah, pendapat bahwasanya pezina yang muhson yang sudah pernah mereka menikah itu kemudian dihukum langsung rajam, itu banyak ulama, jumhur, kebanyakan ulama, ya. Wa ilaihi dzahaba Abu Hanifah, ya. Disinilah Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu, Imam Malik seperti itu, Imam Asy-Syafi'i seperti itu, rahimahullah, mereka semua dirahmati Allah. Nah, ada yang berbeda, wa dzahaba al-Imamu Ahmadu. Imam Ahmad itu berbeda, rahimahullah. Ila annahu yajibu an yujma'a ala zanil muhsan bainal jaldi lil ayati wal rajmi li sunnah. Jadi kata Imam Ahmad, kalau pezina muhsan itu tetap jilid dulu, setelah jilid baru rajam. Kalau jilid berdasarkan Al-Qur'an, rajam berdasarkan as-sunnah. Oh, ternyata ada. Dia mendapatkan bahwasanya ruwiya an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rupanya ya Amirul Mukminin yang keempat, yakni Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, itu pernah annahu lamma utiya bi syurahatin, ya. Jadi pernah didatangkan dengan cara yang jelas dilakukan oleh khalifah, kanat qad zanat wa hiya muhsanatan. Jadi pernah kemudian datanglah seorang wanita yang telah berzina sedangkan dia itu dalam keadaan muhsanatan. Muhsanah itu adalah sudah menikah. Fajaladaha, kemudian Ali bin Abi Thalib menjilidnya yaumal khamis, pada hari Kamis, wa rajamaha yaumal jumu'ah, dan merajamnya di hari Jumat. Tsumma qala, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, jalattuha bi kitabillah, aku menjilid ini karena berdasarkan kitab Allah, wa rajamtuha, dan aku merajam wanita ini bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang terdapat perbedaan. Lanjut. Nah, bagaimana iktibarnya? Sister Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya kita akan coba dicermati iktibar yang saya ketik ini gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi. Pertama, Islam adalah agama yang memberikan keselamatan bagi manusia dalam setiap urusannya. Mengapa saya katakan Islam memberikan keselamatan? Kebayang nggak kalau ya, zina itu jadi suatu hal yang halal? Itu dulu ya. Kebayang nggak kalau zina itu suatu hal yang dibolehkan? Kalau zina itu berdasarkan suka sama suka, maka itu bukan kejahatan. Coba bayangin dulu deh, ya. Nanti kita akan bahas di bawah. Kedua, Islam memberikan jalan penjagaan dalam pergaulan. Salah satunya adalah hukuman jilid bagi pezina yang ghair muhsan, yang belum menikah. Dan rajam hingga mati bagi pezina muhsan. Saya katakan demikian. Kenapa dikatakan di sini merupakan penjagaan? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya itu sampai kemudian mengatakan seperti ini, ya. La'allakum tadzakkarun, agar kamu itu selalu ingat, ya. Lantas kemudian dihubungkan pula dengan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumal akhir, sampai begitu. Kalau kamu orang yang beriman, jadi mengkaitkan sebuah aturan mengenai pergaulan dalam hal ini ya, masalah pergaulan begitu, dengan keimanan menunjukkan bahwasanya kita itu memang melakukan itu, melaksanakan hukuman itu, ya,
adalah untuk kebaikan manusia. Kalau manusia beriman kepada Allah, ya Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Tahu, Alimun Khabirun, Allah itu dekat, tahu betul bagaimana makhluk ciptaannya. Maka apalagi kalau tujuannya tidak untuk memberikan penjagaan dalam pergaulan. Bayangkan masyarakat Barat. Nanti kita akan bahas di bawah. 3. Zina itu apa? Nah, ini penting, Sister Villa yang dirahmati Allah. Zina itu sebetulnya adalah dukhulul khitan ilal khitan. Ya, masuknya kemaluan kepada kemaluan. Kalau begitu, kalau yang dia masih belum begitu, belum zina. Iya, memang belum zina. Tapi ingat, pergaulan mendekati zina itu pun adalah wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan. Mendekati zina itu adalah perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Jadi bukan berarti ya kalau mendekati zina itu ya boleh, zinanya baru yang dilarang, enggak. Dua-duanya itu merupakan dosa. Ya. Tidak ada kemudian dalam Islam itu kalau dua-duaan ya boleh lah gitu ya. Zinanya nggak boleh, zina besarnya yang nggak boleh sampai dihalalkan. Maksudnya terjadilah hubungan dukhulul khitan ilal khitan. Bukan itu, keduanya pun tidak dibolehkan. Keduanya adalah haram. Keduanya adalah perbuatan yang kriminal begitu. Nah dalam hadis, Sister Villa, bagaimanakah perbuatan zina itu? Zina kecil hingga zina besar. Zina kecil itu dosa-dosa kecilnya. Mata memandang, kita sudah jelaskan kemarin. Ya, makanya kalau kita tidak membahas tentang ini sebagai perempuan, jelalatan loh, banyak perempuan sekarang itu jelalatan. Ya, dirasain nggak? Siapa yang punya suami ganteng? Yalah. Kalau sedang menggandeng suaminya, bagaimana pandangan wanita-wanita? Apalagi kalau suaminya itu didandani lagi gitu ya. Perlente, kalau apa orang Medan bilang perlente atau orang Palembang bilang ya mungkin ada yang hafal. Parlente Perlente. Iya. Beda Medan. sedikit lah. Gitu ya. Maka bagaimana pandangan-pandangan perempuan? Atau lihat pandangan laki-laki. Misalnya contoh begini, ya. Kita sedang kita ada di kendaraan lah, kita di mobil. Terus nyusullah perempuan pakai celana pendek, naik motor, nyusul mobil kita sereng. Coba lihat, perhatikan mata laki-laki yang ada melihatnya. Itu sampai, nah begitu. Itu perbuatan dosa-dosa kecilnya itu begitu. Dan ingat, dosa-dosa kecil itu kalau ditetapi, itulah orang yang fasik namanya. Kalau orang yang fasik itu, ya, dia akan terbiasa dengan dosa. Bahkan dia bisa jadi dia tidak tahu itu dosa. Zinanya tangan meraba-raba. Kalau ketemu cipika-cipiki, digini-gini, laki-laki digini-gini. Bukankah itu hal yang biasa pada saat ini? Coba perhatikan. Bagaimana pandangan laki-laki tertuju pada dada perempuan, pada bentuk tubuh perempuan. Yang perempuan juga dengan senang hati mempertontonkannya. Semakin dilihat, semakin suka, semakin gaya, semakin merasa dihargai. Kalau kita lihat, ini tidak mengerti dengan Islam ini. Dia tidak mengerti dengan aturan ini. Mungkin karena dia jauh dari kajian-kajian, mungkin, atau dia tidak pernah diajar, ya, atau hidayah aja belum nyampe, mungkin begitu. Ya enggak juga ya, Al-Quran sudah disampaikan, begitu ya. Namun inilah yang dikatakan dengan sistem. Sistem yang berlaku saat ini memang bukanlah sistem yang aturannya itu yang ada sekarang ini bukanlah aturan Islam. Sehingga banyak orang yang tidak mengerti, sekalipun muslim atau muslimah. Keempat, nah jadi penting ya untuk mendefinisikan zina itu apa. Ya, karena nanti berbeda dari sisi hukumannya antara zina dengan yang masih belum terkategori zina. Walaupun keduanya adalah perbuatan dosa. Nah, itu ingin saya jelaskan di poin 3. Keempat, sanksinya zina itu dinamakan hudud, sama dengan kisos, itu sanksi hudud namanya. Ya. Karena apa? Ditetapkan di dalam Al-Quran. Pengetahuan kita semua. Kelima, sekarang kita bicara peradilan. Peradilan itu untuk menetapkan seorang itu berzina harus disertai 4 orang saksi seperti
melihat hubungan itu di bawah selimut. Jika yang menuduh tidak menghadirkan 4 saksi, maka dialah yang dihukum 80 kali cambukan. Itu salah ya. 80 kali cambukan. Ya, inilah namanya sanksi bagi orang yang qadzaf. Qadzaf itu dia menuduh ya seseorang berzina, tapi dia tidak bisa menghadirkan saksi. Nah, makanya di sini pernah Abi Bakroh ya itu sudah mengumpulkan 4 orang saksi menuduh seorang wanita berzina, tapi kemudian yang satu mundur saksinya. Ya, maka kemudian Abi Bakroh dikenai sanksi qadzaf. Itu contoh pernah terjadi. Berikutnya kemudian lanjut. Ya, Islam tidak hanya membahas sanksi zina. Ini penting. Namun juga membahas pencegahan perbuatan zina. Ini ada dalam bahasan kita kemarin salah satunya, menundukkan pandangan. Ya, artinya pandangan yang syahwat itu harus segera dialihkan. Menutup aurat itu akan membantu pihak lain menjaga pandangannya. Haramnya berdua-duaan tanpa mahram atau khalwat. Mahramnya yaitu mahram wanita itu. Berikutnya, wajib bermahram dalam safar bagi perempuan, perjalanan lebih dari sehari semalam. Berikutnya, haram ikhtilat di tempat pertemuan khusus seperti belajar. Ya, seperti belajar. Ya, makanya harus ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan di tempat khusus, kecuali kalau di tempat umum, pasar misalnya. Itu tidak perlu. Tapi kalau di tempat khusus, walimah pernikahan misalnya, itu harus dipisah laki-laki dan perempuan. Itu memang memiliki makna untuk bahwa laki-laki dan perempuan itu tidaklah dia bercampur kalau tidak ada kebolehan. Dicontohkan nggak oleh Rasulullah? Kalau di pasar itu memang laki-laki perempuan ya begitu saja, memang tidak ada interaksi khusus. Interaksi khusus itu antara pembeli dan penjual. Ya, itu pun harus sebatas interaksi berkenaan dengan keperluannya yang syar'i, menjual atau membeli. Jadi merayu-rayu itu enggak perbuatan yang diharamkan, atau misalnya termasuk juga para wanita sering merayu-rayu harga misalnya dengan menunjukkan kepandaiannya, menunjukkan kecantikannya, kadang-kadang harus berlenggak-lenggok tubuhnya, itu diharamkan. Ya. Jadi tidak hanya membahas sanksi zinanya saja, namun Islam itu memiliki aturan yang sudah komplit ya untuk mencegah sebetulnya terjadinya perbuatan zina itu. Ketujuh. Sanksi, kita bicara sanksi sekarang. Hukuman itu memiliki 2 fungsi dalam Islam itu. Sanksi yang ditetapkan menurut syariat Islam ada fungsi 1 jawabir. Apa itu jawabir? Menghapus dosa pelaku di akhirat. Ya. Kedua, zawajir, yakni mencegah perbuatan kriminal itu berulang karena akan menimbulkan efek ya maksudnya jera ya. Maaf kalau saya salah. Akan menimbulkan efek jera. Sebagai contoh, ya, ketika harus disaksikan oleh sekelompok orang-orang mukmin, menunjukkan bahwasanya di situ ada pelajaran. Ya, itu adalah perbuatan kriminal. Dan itu betul-betul dilaksanakan. Apalagi kalau sampai sanksinya hukuman mati. Maka orang akan berpikir ya ratusan kali atau bahkan ribuan kali untuk melakukan perbuatan keji itu. Ya. Kalau tidak memakai sanksi yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak akan ada jawabir dan zawajir. Ke-8. Nah ini, tadi yang saya pending di depan. Kita akan bandingkan jika zina dianggap perbuatan yang boleh, maka masyarakat akan terbiasa dengan zina dan menimbulkan kerusakan dalam pergaulan dan juga kerusakan pada nasab. Nah, inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ya, yang namanya perbuatan dosa itu adalah kriminal. Dalam pandangan Islam, pelakunya itu adalah jaroim, adalah orang yang melakukan perbuatan kriminal. Wajib sholat bagi seorang yang sudah muslim balik, dia tidak sholat itu sebetulnya kejahatan. Ya, jadi seorang muslim itu harus menganggap bahwasanya dia itu melanggar syariat Islam, itu adalah perilaku yang dosa. Jadi dosa, ya, dosa itu adalah kejahatan. Sebetulnya tidak boleh dia melanggar dosa itu.
Cuma bukanlah berarti kalau orang nggak sholat terus lantas sama hukumannya dengan zina, bukan. Karena ini memang zina itu topiknya berzina. Kalau orang yang tidak sholat itu, ya maka dia harus diingatkan oleh siapa yang melihatnya. Ditanyakan kenapa dia tidak sholat, begitu kan. Jadi nggak boleh juga setiap orang yang melanggar udah jadikan tersangka. Tidak seperti itu. Namun seorang muslim ya seharusnya menganggap bahwasanya setiap pelanggaran terhadap syariah itu adalah kriminal. Itu adalah perbuatan kejahatan. Nah, khusus zina ini, coba bayangkan ya. Bagaimana rusaknya pergaulan. Maka dia bisa memiliki anak tanpa didahului dengan akad pernikahan. Berikutnya, anak-anaknya kemudian lahir. Atau yang dia tidak kehendaki, maka aborsi. Makanya kan aborsi itu kan salah satunya kan pembahasannya itu pada pembahasan child free. Ada istilah tidak mau punya anak. Itu tuh sebetulnya goalnya adalah untuk membolehkan aborsi. Sebagaimana masyarakat Barat itu mengadopsinya, maka umat Islam ini dicangkokkan pula gaya kehidupan yang seperti itu. Dan yang paling parahnya, Sister Fillah yang dirahmati Allah, sebagian umat Islam yang mengaku dia itu cendekiawan, itu dengan rela hati ya mengutak-ngatik syariat Islam untuk merubah bahwasanya zina itu dibolehkan dengan alasan ya ini memang hukum yang harus kita terima pada saat ini karena memang syariat Islam itu harus direkontekstualisasi, harus dicari hubungannya agar bisa dimaklumi lah masa saat ini bahwasanya kalau perbuatan itu suka sama suka, maka itu tidak dianggap suatu kejahatan. Nah ini banyak orang yang mungkin terkategori bisa jadi misalnya dianggap ulama atau cendekiawan yang tega melakukan seperti ini. Padahal sebetulnya dia itu sudah melakukan perubahan terhadap hukum yang sudah qat'i, hukum yang sudah jelas pasti. Dan manakala itu dilanggar, apa yang terjadi? Bukan malah stop pergaulannya, bebasnya itu, bukan malah stop kerusakan nasab itu bertambah-tambah. Nah ini keterlaluannya manusia saat ini. Sebagai contoh di sebuah daerah misalnya, minuman keras itu sudah tidak bisa dicegah lagi. Maka bukannya sebagai pengurus umat ini ya, sebagai pemimpin umat ini lantas melakukan penerapan syariat Islam untuk mensejahterakan rakyat dalam ekonomi Islam seperti apa, lantas bagaimana menerapkan bahwa khamr itu pun merupakan suatu keharaman, dia tidak boleh ada pabriknya dan sebagainya. Enggak seperti itu, malah yang diberlakukan itu bagaimana caranya biar khamr itu tidak dibeli orang, maka dinaikkanlah pajaknya, pajak minuman keras. Coba bayangkan, sudahlah pajaknya itu merupakan sebuah keharaman, ya, karena Rasulullah mengatakan tidak masuk surga pemungut pajak, kan seperti itu. Ya. Untuk menggambarkan bahwasanya memang dalam Islam itu negara itu tidak boleh kerjanya memunguti uang rakyat ya, apalagi tanpa ada kebolehan dari syariah. Kalau zakat memang ada takarannya, ukurannya, waktunya. Ini enggak. Setiap ini pajak, setiap itu pajak. Apa yang terjadi ketika minuman keras dinaikkan pajaknya? Harganya naik. Apa yang terjadi? Masih boleh meminum minuman keras, masih boleh karena tidak diharamkan oleh mereka. Akhirnya mereka membuat minuman oplosan yang murah, ya entah mungkin dari racun serangga misalnya, ditambah alkohol, ditambah dan sebagainya. Akhirnya kematian itu, ya bukan karena penyakit tertentu, tapi karena minum minuman oplosan. Bukankah ini terjadi? Nah inilah Sister Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, ya. Ayat ini ya merupakan peringatan kepada manusia wajib untuk melaksanakan syariat Islam. Namun kita sebagai manusia banyak yang tidak mengerti bisa jadi, atau belum memahami bisa jadi, atau sudah paham namun kita tidak mau. Nah inilah yang harus dipikirkan oleh umat Islam pada saat ini. Kalau dia ingin keluar ya dari kemelut, dari setiap problem yang melanda masyarakat ini, kembalilah kepada syariat Islam, termasuk masalah pergaulan, termasuk masalah nasab, termasuk masalah penyakit-penyakit menular seksual misalnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak akan pernah berhenti kalau tanpa ada penerapan syariat Islam. Salah satunya misalnya tentang zina ini. Ya,
Baik, Sister Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup apa yang saya jelaskan. Mari kita ke tanya jawab. Kalau saya sudah lihat raise hand, Mbak Eca. Ya, silakan. Terus Mbak Novi kedua. Mbak Eca dulu silakan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eca, sehat ya? Alhamdulillah Umi sehat. Saya ingin bertanya begini Umi, ada satu kasus yang terlihat yang memang kalau kita yang sudah mengkaji mungkin kita paham itu tidak akan mungkin terjadi. Maksudnya gini, tidak akan mungkin terlakukan kalau memang kita menerapkan tadi yang sudah kita pahami kan begitu Umi. Ya. Tapi kejadian di masyarakat itu banyak terjadi mengedepankan hawa nafsu demi kepuasan seksual tadi tanpa memikirkan efek kebelakangan. Contoh, ada satu kasus yang terjadi yang memang itu di TV-TV juga kadang banyak berita begitu kan Umi. Yang tadinya dia sudah bercerai begitu kan, sudah bercerai menikah kembali gitu kan, tetapi dalam kasus ini perceraian yang sudah terjadi itu akhirnya membuat beliau berhubungan badan lagi dengan mantan suami, tapi kembali lagi kepada suami. Tetapi posisi di sini suami mengetahui itu gimana ya Maksudnya status pernikahan itu di dalam Islam sendiri masih dibenarkankah, diteruskan atau gimana? Ya, baik. Jazakillah Umi. Wa iyyak, amin. Memang pernah mengagetkan ya seorang ulama dari negeri Timur Tengah ya, pertanyaan dari Indonesia ini. Suami sudah mengatakan cerai berkali-kali, apakah kami masih sah? Maka kemudian saya itu menjawab, apakah di negeri kalian tidak ada ulama yang mengajarkan? Gitu. Jadi pertama kenapa saya jawab begitu? Jauhnya pemahaman umat Islam dari Islam ini sebetulnya tanggung jawab kita bersama, Sister Villa yang dirahmati Allah. Kenapa kita hadir pada sore hari ini? Sebetulnya kepentingan kita itu untuk apa? Untuk agama Allah. Ya. Saya membaca ini ada Bu Nurliah dari Muara Enim, ya. Ini dari kampung saya nih. Bu Nurliah. Ya, sapa dikit lah ya, Bu. Ya Umu. Jauh, Bu, dari Muara Enim. Ya, Sumatera Selatan, nyebrang. Nah, nantilah kalau saya mampir ya. Monggo, dengan senang hati Umi. Loh, kok monggo? Berarti bukan orang Muara Enim dong. Bisa Bahasa Jawa. Masya Allah, ya. Kita lanjutkan lagi ya, Bu Nurliah ya. Nah, jadi begitu banyak kok orang-orang itu yang tidak mengerti saat ini, maka kita tunjuk diri kita dulu. Ini tanggung jawab kita bersama. Gitu ya. Ajarkanlah kalau kita sudah mengerti bagaimana sih sebetulnya pernikahan itu, mulailah ada kesadaran dari dalam diri kita untuk belajar, untuk mengajarkan. Ada majelis taklim dekat ibu-ibu, dekati ya. Panggil ustazahnya. Nanti ustazahnya belum menyentuh masalah tolak, boleh ditanya pelan-pelan bagaimana ustazah, bagaimana ustadz dan sebagainya. Kalau ibu-ibu, baiknya diisi oleh ibu-ibu. Karena banyak ibu-ibu sekarang naksir sama ustadz ganteng, awas hati-hati. Nah, benar Umi, iya. Benar banget Walaupun itu tak apa-apa asalnya. Gitu. Sudah gitu, nanti curhat-curhat pula ya dengan para ustadz. Sudah gitu banding-bandingkan pula dengan suaminya. Nyesalnya aku kenapa aku pilih suamiku. Enggaknya aku dengan ustadz itu. Misalnya begitu, itu banyak kejadiannya. Maka untuk menjaga ibu-ibu, yuk mari kita yang sudah pernah belajar, walaupun ilmu kita sedikit, bentuklah majelis taklim Bu di situ. Isi ya. Isi dengan kajian-kajian seminggu sekali. Maunya ibu-ibu berapa kali? 2 minggu sekali, hayu. Dibantu, carikan ustadznya, ustazahnya, carikan. Tentukan kitabnya. Ya, mau bahas kitab apa? Begitu. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mengantisipasi yang begini. Cerai itu
Ya, talak itu ada dua, kan gitu dijelaskan dalam Al-Quran itu. At-talaqu marratan, gitu. Talak itu ada dua, maksudnya bisa kembali lagi. Ingat loh, kata tolak itu sendiri, ketika terjadi talak itu nggak main-main itu. Dia itu harus, beberapa ulama itu membuat, harus ada saksi yang menyaksikan. Jadi nggak juga dalam artian apa? Biar orang tahu kalau oh ini sudah talak nih suaminya ini. Kalau sekarang kan menghiasi itu namanya, aku ceraikan kamu, sana pulang kau ke emak kau, misalnya begitu. Banyak itu karena tidak mengerti. Ya. Nah, bagaimanakah dalam kondisi seorang muslim yang tidak mengerti atau bodoh terhadap hukum syara? Ya. Maka kita boleh katakan sesuatu perkara yang sudah harusnya maklum, sudah harus diketahui dalam syariat Islam, namun dia bodoh akan hal itu, maka sesungguhnya kebodohannya ini sangatlah disayangkan. Sesuatu yang sudah maklum sebetulnya, ya, sesuatu yang sudah sangat lumrah, nah itu mungkin bahasa kita. Contoh misalnya sholat 5 waktu, dia masih belum tahu. Nah, maka ya kalau memang dia betul-betul berada dalam kebodohannya, ya maka kita beritahu dia, kita ajari dia. Kalau dia masih tetap tidak mau nurut, tandanya dia bukan bodoh lagi, tapi dia tidak mau mengikuti hukum syarat tersebut. Maka apa resikonya kalau dia tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah? Amaluhu mardudun, amalnya tertolak. Amalnya tertolak. Dia mau pakai nikah, mau pakai cara apa dia? Ya, berani nggak dia seorang muslim tidak pakai akad nikah? Laki-lakinya tidak mendatangi wali perempuan itu. Berani nggak dia seperti itu? Akadnya, ucapannya mau-maunya sendiri. Pak, nikah dong gue sama anak elu, misalnya begitu. Terima ya Pak. Berani nggak dia seperti itu? Ya. Kalau dia sudah berani, itu tandanya dia sudah betul-betul fasik, betul-betul sudah sering dosa. Saya sering katakan ya, awas hati-hati dengan dosa kecil. Dosa kecil itu kalau tidak disadari atau dia tidak mau menyadarinya, maka dia itu sudah fasik. Fasik itu sudah menganggap biasa dosa itu. Kalau sudah menganggap biasa dosa itu, maka kemungkinan dia untuk tertutup, tidak tertunjuki keras hatinya, itu sangat-sangat besar. Kalau tidak karena izin Allah, dia bisa bertobat kembali. Karena kan kita kadang-kadang lihat orang bisa tobat lagi. Bisa tobat di suatu saat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kalau memang dia itu memang benar-benar tidak mengerti, setelah diberitahu, maka dia setelah itu hati-hati, itu berbeda halnya. Begitu Mbak Eca. Memang dia katanya nggak tahu sama sekali. Ya. Maka apa Mbak Eca? Ini harus ditanya. Ya. Pak, tahu nggak kalau mengucapkan kata talak itu bermakna talak? Nah, mulai sejak saat ini saya beritahu ya Bapak ya. Begitu. Makanya ibu-ibu, kalau mau punya anak mau nikah, ada pengajian itu, bukannya isinya siram-siraman, tapi isi dengan fikih-fikih berumah tangga gitu. Ini nanti lebih fokus pada siram bunga 7 biji, 7 warna, 7 wangi, gitu ya. Entah siapa yang diikuti, begitu ya. Tapi kita terus mempersiapkan rumah tangga anak kita itu. Kalian itu berumah tangga karena Allah, gitu. Ini tugas kita semua lah ibu-ibu. Tugas kita semua ya memberikan pemahaman pada anak-anak kita. Ini untuk skup rumah tangga. Jadi itu Mbak Eca untuk perilaku seperti itu. Kalau dia nggak ngerti, maka mau bertanya. Allah Jadi mengampuni, gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Nah gitu. Jadi untuk posisi kasus ini tadi yang memang perbuatan perzinahan itu dilakukan suami yang sekarang, karena kan si istri tadi melakukan perzinahan dengan mantan suami dan si suami yang sekarang cerai berarti Mbak Eca. Maksud posisinya iya udah bercerai tapi dia menikah lagi. Nah, tuh berhubungan badan dengan mantan suami, nggak tahu kondisi seperti apa itu gimana dalam pandangan Islam sendiri, posisi pernikahan itu apakah masih ini masih bisa dikatakan itu sah atau gimana Nah, jadi
kalau memang dia sudah cerainya, sudah melewati masa iddah, dan dia berada dalam perceraian pertama dan kedua. Ya. Enggak, kasusnya enggak begitu, Posisinya dia sudah menikah lagi, sudah sah jadi istri Masya Allah. seseorang. Tetapi melakukan hubungan badan sama mantan suami itu gimana? Maksudnya dalam pandangan Islam sendiri, karena kan si suami mengetahui hubungan itu tadi, tetapi masih melanjutkan yang namanya rumah tangga dengan istrinya tadi, itu gimana, Sementara dia tahu istrinya itu melakukan hubungan badan dengan mantan suami. Nah, itu gimana, Tanggung jawab pertama itu adalah perbuatan zina, ya. Itu adalah perbuatan zina antara orang yang tidak dalam ikatan pernikahan tadi, walaupun dia pernah menikah dengan orang tersebut. Kedua, pembiaran terhadap kemaksiatan itu adalah kemaksiatan. Jadi suaminya itu adalah suami yang maksiat. Kenapa? Karena dia biarkan perbuatan itu terjadi. Jadi ini merupakan kemaksiatan yang dibangun di dalam keluarga itu nanti akan mengeroposi rumah tangga itu. Misalnya yang paling terlihat itu rumah tangga ini akan jauh dari berkah. Nah itu ya, jauh dari keberkahan. Jangan-jangan ya anaknya pun dalam ancaman itu. Karena apa? Sebetulnya pandangan dari orang tuanya itu bukan lagi pandangan berdasarkan Islam. Ada halal, ada haram, ada dosa, ada pahala. Itu udah jauh. Kalau ada seorang suami yang seperti itu namanya suami yang dayuth, hilang rasa cemburu. Suami yang dayuth ini, suami yang masuk neraka. Ya. Nggak ada lagi rasa cemburu kepada istri. Nah, gitu ya. Terus kalau kita katakan gimana kalau begitu? Ya kita mengingatkannya. Nggak mau dia turut, ya, nggak mau dia tunduk, maka tanggung jawabnya nanti kepada Allah. Begitu saja. Karena apa? Karena kita ini nggak bisa memproses perzinaannya itu sampai kepada tingkat pengadilan. Apalagi saat ini pengadilannya tidak berdasarkan syariat Islam. Bahkan dirancanglah undang-undang kalau di kampus-kampus itu kan, bahwasanya aturan kalau dia berdasarkan suka sama suka tidak apa-apa. Jadi kita menghadapi satu masa yang penuh dengan fitnah, Mbak Eca. Mbak Eca kalau menghadapinya itu, ya ingatkan, kalau dia tidak mau, sudah cukup apa yang Mbak Eca lakukan. Begitu. Baik, Mbak Eca, silakan Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya, mangga. Menanggapi tentang sistem pergaulan dalam Islam yang dibahas di dalam surat An-Nur 1 dan 2 tadi, di mana Islam itu kan agama yang melindungi hak perempuan dan anak ya, Bagaimana tentang fenomena pedofilia pada anak? Termasuk juga itu yang lagi marak itu kan masih ada sodomi itu loh, Ya. Yang terjadi pada anak. Bagaimana Islam menjatuhkan hukuman pada para pelaku agar memberikan efek jerah seperti apa? Kebiri. Karena dalam gimana? Sekarang kan pemikiran Barat itu kan menanggapi hukum Islam itu kan seperti kayak ini kan hak asasi manusia. Ya. Jazakallahu khair, Ya. Pertama saya ingin menjelaskan bahwasanya Islam itu memiliki aturan yang khas ya dalam mengatur masyarakat. Ya. Kenapa saya katakan khas? Karena dia landasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ya. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak tunduk kepada syariat Islam atau dia berdasarkan sistem yang dia menjadikan landasan sistemnya itu kebebasan. Ya. Apa yang kemudian dia terapkan di sana? Itu adalah hukum-hukum yang itu berdasarkan buatan akal manusia, begitu kan? Maka kemudian dia akan mengatur masalah-masalah yang ada dengan undang-undang berdasarkan kecerdasan akal manusia. Dia tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu perbedaannya ya. Dua sistem itu adalah dua sistem yang berbeda. Nah maka
Kemudian karena syariat Islam, kita kepada Islamnya dulu. Karena syariat Islam itu adalah sistem yang khas, ya, sistem yang memang landasannya Al-Quran dan As-Sunnah, maka perbuatan sodomi itu merupakan perbuatan yang haram, karena itu adalah berdasarkan Al-Quran. Perbuatan kaumnya Nabi Lut itu adalah diharamkan. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian ketika itu sudah dibawa kepada pengadilan, ada saksinya, ada sumpah misalnya, ada bukti dan sebagainya, sebagaimana persidangan, ya, dan ditetapkanlah memang ada korban, maka korbannya itu direhabilitasi. Dan pelakunya sudah ditetapkan bahwa berdasarkan bukti, berdasarkan saksi dia ada pelaku, maka dia dikenakan hukuman namanya takzir. Takzir itu berbeda dengan hudud. Kalau hudud itu tersebut dalam Al-Quran. Takzir itu dia diserahkan kepada khalifah. Maka bagaimanakah para khalifah, ya terutama para Amirul Mukminin, memberlakukan sanksinya kepada homoseks itu, ya, dia dihukumi dengan hukuman mati. Ya, bagaimanakah jenis hukuman matinya? Pernah ada salah seorang khalifah yang membakar, tapi ada yang tidak setuju. Maka yang paling populer di kalangan ulama adalah dijatuhkan dari tempat yang tinggi ke bawah sampai mati. Jadi ketinggiannya memang diatur sangat tinggi, dijatuhkan sampai dia hancur, ya pecah lah gitu ya. Itu harus disaksikan itu pelaku, ya pelaku pedofilia atau homoseks, ya orang-orang yang homoseks. Maka berhenti rantainya itu nanti, ya karena apa? Kejahatannya itu segera dihentikan. Kemudian ada pencegahan dalam Islam itu. Dia tidak hanya berbicara sanksi, tapi misalnya haramnya perilaku kewanita-wanitaan atau kelaki-lakian itu sudah diharamkan. Jadi zina, lesbi, homoseks itu dua perbuatan yang diharamkan, dan perilaku yang menuju kepada itu pun dicegah. Menyatukan anak dalam satu selimut, satu ranjang, satu selimut itu diharamkan. Baik anak laki-laki perempuan atau perempuan-perempuan atau laki-laki itu tidak dibolehkan. Ada batas aurat. Ini semua adalah pencegahan. Jadi bagaimana dalam Islam itu, sekali lagi, sistem pergaulan itu diatur sedemikian manusiawinya, dijaga unsur-unsur seksis itu tidak masuk. Dan kalau kemudian memang terjadi kriminalitas itu, maka hukumannya berat. Gitu. Nah, bagaimana dengan masyarakat Barat? Masyarakat Barat itu karena dia melandaskan kepada kebebasan berpikir manusia, menjaga kebebasan perilaku manusia, maka dia menganggap kalaulah itu memang sudah tidak bisa dirubah, maka itu adalah suatu hal yang fitrah. Oleh karena itu mereka berupaya untuk melegalkan, membuat undang-undangnya bahwasanya pernikahan sesama jenis itu dibolehkan. Nah, dan apa yang terjadi pada saat ini? Islam itu, ya, amat sangat dipastikan untuk tidak diterapkan oleh sistem Barat ini. Maka dia kalau dia ada bercokol di negeri-negeri umat Islam, maka Barat ini memastikan bahwasanya umat Islam ini dia pro terhadap sistem yang dianut oleh Barat. Misalnya kalau terjadi pedofilia, maka anggota dewannya misalnya ya, itu mengajukan undang-undang untuk begitu ya, melakukan misalnya pengkebirian atau misalnya tidak hukuman mati karena itu tidak sesuai dengan asasi manusia. Nah, itu dia senang kalau melihat perilaku penguasa yang ada di negeri umat Islam itu bersikap seperti itu. Menunjukkan apa? Bahwa mereka itu adalah orang yang tunduk terhadap aturan Barat. Nah, ini yang kita hadapi pada saat ini. Ya, karena itu apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita terus menyadarkan umat Islam. Ya, ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak, sister fillah, ya, saudara-saudaraku di jalan Allah, bahwasanya aturan Islam ini adalah aturan yang mulia dan akan memuliakan dan akan mengeluarkan manusia manapun dari kegelapan kepada cahaya. Siapa yang salah satu dikeluarkan? Sistem Barat itu akan didepak itu. Nggak laku lagi dia. Makanya mereka itu koar-koar terhadap Islam itu. Memonsterisasi Islam, awas Islam itu radikal, awas Islam itu teroris, awas nanti kamu disuriahkan, padahal
Padahal kekacauan di negeri umat Islam itu biang keladinya adalah Barat. Ya. Biang keladinya Barat. Kalau seperti di Suriah itu, ibu-ibu, mereka itu memelihara pemimpin yang diktator. Siapa? Bashar Assad. Itu dipelihara. Dibiarkan dia memberangus umat Islam yang menghendaki aturan Islam tegak. Bahkan Amerika itu mengundang Rusia, mengundang pasukan Iran, mengundang pasukan-pasukan yang lain, pura-puranya mendukung perjuangan orang masyarakat, tapi setelah itu ditinggalkan dan dibombardir. Itu sudah jadi cerita umum. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan menerapkan syariat Islam nanti seperti Suriah, itu dia nggak punya maklumat, nggak punya informasi yang betul tentang apa yang terjadi di Suriah. Dan itu memang tugas Barat untuk menakut-nakuti kita semua. Nah, balik lagi ke pergaulan ya. Kita inilah yang sumbernya mau percaya lagi dengan aturan Islam. Saya ingatkan kepada Sister Villa, kita inilah yang akan mencintai aturan kita. Dari lisan kita ini, dari cara pikir kita ini, apa yang kita sampaikan kepada keluarga, kepada umat ini. Yuk kita belajar Islam yuk, biar kita ini bisa kembali cinta dengan aturan Islam. Jadi dorongan Islam itu akan muncul dari kita. Muncul dari kita, bukan dari umat lain. Kita jangan harapkan dari umat yang lain. Dalam artian apa? Kita berharap biar Amerika itu jadi Islam dulu. Nggak usah, mereka itu akan tetap walan tardo angka al-yahudu walan nasoro. Kan gitu. Udah jelas. Hatta tattabi'amillatahum, sampai kita tuh ngikuti milah mereka. Ya. Ini mudah-mudahan dalam pertemuan ini, walaupun kita membahas hanya satu aspek dari pergaulan Islam, ya bagaimana zina itu, tapi paling tidak jadi bibit-bibit yang akan menumbuh suburkan kecintaan kita terhadap Islam, terhadap syariahnya, dan semakin menimbulkan niat yang memapankan niat yang bersih kita untuk kembali kepada aturan Islam agar kita ini bisa selamat hidup dunia dan akhirat. Gitu. Mana ini yang bertanya? Ya, silakan. Ada lagi? Bagaimana praktek membayar mahram untuk umroh dan haji? Mahram kok dibayar? Pertanyaannya begitu. Mahram kok dibayar? Pergi sama mahram. Nggak cukup uangnya. Doa sama Allah. Ya Allah, uangku cuma segini ya Allah. Aku jadi nggak berangkat. Aku rindu ke Baitullah. Tapi aku nurut ya Allah. Tapi kalau engkau tambahkan, aku ridho ya Allah. Tolong bukakan gitu loh. Minta loh sama Allah. Dan bersabar kalau nggak bisa berangkat. Bu, udah katanya boleh. Gitu loh. Mana? Mahram itu asli loh. Mahram itu asli, nggak bisa dibuat-buat. Sudah banyak loh ibu-ibu ya kasusnya. Kasus jangan banyak ya. Fenomenal. Dimahram-mahramkan, belanja minta temenin Ustadz temenin Ustadz. Nanti ibu-ibu tuh gitu. Ya. Ustadz ini berapa sih harganya? Mentel kata orang. Entah bahasa apa mentel itu. Ya, akhirnya jatuh cinta. Lupa kalau dia tuh istri orang. Masih sendiri aja nggak boleh begitu. Perempuan single itu nggak boleh begitu. Ya, maka membayar mahram itu tidak boleh. Tidak boleh karena mahram itu tidak bisa direkayasa. Ya. Kalau kata ini kata Ustadz juga. Nah, ada dalilnya seperti ini. Ada yang saya dengar. Mereka itu bukanlah bermahramkan dengan laki-laki, tapi mereka merasa bahwa mereka berjamaah sesama perempuan. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi mereka berjamaah sama perempuan, tapi itu nggak kuat dalilnya. Kenapa nggak kuat? Mahram itu laki-laki. Suami jadi mahram kita. Anak laki-laki kita jadi mahram kita. Ponakan dari saudara kita jadi mahram kita. Itu mahram kita. Bapak mertua kita mahram kita.
Gitu. Ya kalau menurut saya gini ya Ibu-ibu, where there is a will, there is a way gitu. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Jadi jangan dulu putus asa dulu, saya mah emang pengen sendiri aku mah. Gitu. Itu safar loh. Safar. Itu perjalanan lebih dari sehari semalam, ya. Maka dengan mahram lah. Ya, nggak usah bayar-bayar mahram. Pergi dengan mahram. Carilah ponakan. Cari cucu kalau yang udah nenek. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang apa itu zina, ya. Bagaimana agungnya syariat Islam, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, maka saya kembalikan kepada host. Al-afu minkum billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair kepada Ustazah Ummu Salamah dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian sore ini. Saya mengingatkan kembali ya kepada Sister Villa yang mau gabung program Together into Firdaus. Ini limited seat. Nanti programnya yang akan diampu oleh ustazah-ustazah dari Khadijah Institute atau dari Firdaus Family. Nah, jika teman-teman yang mau daftar, nanti infonya bakal disebar ke grup ya. Yang di chat ada belum sih? Oh, nggak ada. Nanti saya informasinya saya share di grup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ila liqa. Syukron Jazakillah khair. Syukron Sehat-sehat semuanya. Jazakallah khair Ustazah. Assalamualaikum. Ibu-ibu juga harus ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب